Hello, meet again with me para ITers. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah gadget yang mungkin akan berguna bagi Anda semua, yaitu adalah AirMouse. Apa itu AirMouse? Kita akan lihat dulu beberapa hal yang perlu Anda ketahui dari AirMouse ini. Salah satunya ini adalah dipergunakan untuk menggantikan fungsi mouse. Saya beli dari Shopee. Caranya gampang sekali, tinggal Anda masuk ke marketplace. Dalam hal ini saya pakai Shopee. Kemudian Anda ketikkan AirMouse dan muncul banyak banget, begitu banyak pilihan. Yang salah satunya bisa Anda pilih, seperti yang saya pilih ini. Dalam hal ini saya pilih yang AirMouse seharga 72.000. Meskipun banyak pilihan, namun yang sedang saya tuju adalah AirMouse yang tipe C120. Tinggal klik saja, kemudian masuk ke halaman marketnya. Harganya 72.000. Ketika saya beli kemarin harganya masih 68.000, tapi it's okay lah. Sudah giroskop 2.4G. Remote ini menggantikan fungsi mouse yang bisa diaplikasikan di berbagai macam perangkat ya. Bisa masuk ke laptop, bisa masuk ke komputer, bisa masuk ke TV, TV box, smart TV, STB, dan lain sebagainya. Untuk spesifikasi bisa dibaca di halaman description yang biasanya ada di marketplace. Cukup detail. Pihak seller, untungnya sellernya ramah dan fast respon, sehingga ketika saya tanya itu responsnya cukup cepat dan friendly sih. Ya, package kontennya ada AirMouse itu sendiri, USB receiver-nya, USB kabel, kemudian ada kotaknya dan manual book-nya. Bisa dibaca-baca manual book-nya. Oke, untuk lebih jelasnya kita cek unboxing berikut ini. Begini penampakan dari boxnya. Mungkin karena pengiriman yang kurang safe ya, tapi sebetulnya sudah dibungkus dengan bubble wrap sih. Meskipun demikian, mungkin ketika dalam proses pengirimannya kurang begitu terhandling dengan baik, sehingga ada begitu banyak beberapa sisi itu semacam kayak penyok-penyok dikit lah, tapi it's okay. Yang penting barang di dalamnya masih safe dan bisa dipergunakan secara maksimal. Begini penampakan dari boxnya, size-nya tidak terlalu besar sehingga bisa kita tenteng dengan tangan langsung. Nah, ini kita akan buka. Mari kita lihat apa betul isinya sesuai dengan yang ditawarkan di seller tadi. Oh, ternyata terbungkus dengan plastik dan di dalamnya ada manual book-nya. Manual book-nya bisa dibaca, cukup lengkap dan cukup jelas. Bisa dipergunakan sesuai fungsinya masing-masing. Kemarin sudah sempat saya trial. Untuk selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara mempergunakan gadget ini di laptop saja ya. Untuk di STB maupun di televisi dan lain sebagainya pasti bisa dipergunakan. Smart TV apalagi pasti bisa dipergunakan. Hanya saja di sini saya akan tunjukkan bagaimana melakukan instalasi atau proses setting jika melalui laptop saja. Oke, untuk packagingnya itu sendiri dibungkus dalam sebuah plastik. Namun di sini terlihat mungkin dalam proses packaging hingga sampai saya terima, ternyata plastik packagingnya sudah dalam keadaan terbuka.
Saya tidak tahu apakah karena proses delivery yang mungkin terlalu ekstrim sehingga menyebabkan itu keluar dengan sendiri. Tapi untung saja kondisi fisik dan performance dari produknya tidak ada yang lecet, tidak terluka dan tidak rusak. Bisa dilihat di wrap dengan mempergunakan semacam isolated plastik sehingga performance atau tampilan fisik dari produk ini bisa dilihat masih sangat baik sekali. Namun kekurangannya adalah bila dibandingkan dengan keyboard wireless mouse yang lainnya, itu adalah USB receiver-nya tidak bisa menyatu dengan produknya. Namun overall it's okay. Kita cek lagi apakah masih ada kelengkapan lain di dalam box. Oh, ternyata masih ada kabel USB bawaannya. Ini dipergunakan untuk melakukan proses charging. Perlu diketahui, charging harus betul-betul dalam kondisi kabel dalam kondisi tersambung ya. Jangan pakai kabel yang sudah putus sehingga nggak bisa dipergunakan untuk proses charging. Ini masih mempergunakan tipe micro ya, jadi micro USB. Kita akan cek dulu. Sebelum cek koneksi, kita akan melakukan trial sementara dengan cara menekan tombol on off dulu yang berwarna merah ini. Oh, ternyata bisa respon, namun setelah jeda beberapa saat dia mati. Kemungkinan besar ini belum dicas. Butuh daya atau pasokan supply power terlebih dahulu untuk bisa memberikan energi pada si remote AirMouse ini untuk bisa beroperasi dengan normal. Oke, kita akan cas dulu. Mempergunakan charger HP biasa bisa. Secara umum spesifikasinya menginformasikan untuk melakukan proses charging mempergunakan 2 ampere. Namun ini saya coba mempergunakan charger handphone biasa. Memang agak susah untuk mencolokkan plug dari charging micro USB ke dalam produknya, tapi tetap bisa dipergunakan. Oh, sepertinya ada masalah dengan charger saya. Saya akan ganti dengan kabel charger yang lain. Barangkali kabel charger yang putih tadi kondisinya sedang mati mungkin atau putus. Oh, ternyata oke. Ternyata bisa masuk chargingnya mempergunakan kabel baru yang hijau ini. Setelah beberapa saat, mungkin saya rasa sudah cukup untuk proses chargingnya. Untuk sekedar menambahkan dan mencoba di laptop yang saya punya. Oke, saya colokkan USB receiver-nya di salah satu USB port. Agak seret juga karena ya baru ya, jadi harap maklum. Tapi pada akhirnya masih bisa masuk. Oke, kita coba, kita nyalakan on off-nya. Nah, ternyata laptop merespon, saudara-saudara. Para iDears, ternyata saya melakukan setting ini di laptop yang saya cabang monitornya sehingga ada 2 monitor di situ. Sekaligus untuk ngetes apakah AirMouse ini mampu merespon jalan di 2 monitor sekaligus. Ya, agak kikuk juga ya karena kita belum tahu bagaimana cara mempergunakannya. Oke, kita akan coba sekali lagi dengan melakukan proses istilahnya. Untuk instalasinya sebetulnya tidak susah-susah amat. Oh, ternyata bisa responsif sampai ke monitor yang kedua. Ya. Instalasinya hanya tinggal colok saja sudah bisa terdetek langsung. Berikutnya kita akan melakukan proses kalibrasi. Nah, tombol ini dipergunakan untuk kalibrasi. Jadi kalau kita mau setup posisi, kita bisa tinggal klik saja. Ketika kita klik, maka otomatis freeze. Kalau di point semacam viewer, kalau pakai viewer itu semacam freeze ya, jadi menghentikan di posisi itu.
cukup lama, terus kemudian nanti kita arahkan air mouse-nya supaya searah dengan lokasi pointer, kemudian kita klik lagi logo itu, maka kita terhubung langsung dan proses penggunaannya, proses handlingnya sudah nyaman karena sudah searah dengan posisi mouse. Oke, selanjutnya kita akan trial. Ya, responsif ternyata. Kita akan coba keyboardnya, masuk ke salah satu aplikasi di Windows, kita mempergunakan Microsoft Word. Nah, ternyata masuk dan bisa terespon. Kita coba untuk ngetik, untuk memilih menu salah satu template di dalam Word yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Kita coba di situ yang blank saja. Nah, saya belum melakukan aktivitas sama sekali pada keyboard bawaan laptop. Saya mempergunakan air mouse semua. Nah, saya pergunakan untuk mengetik dan akhirnya responsif. Ya, hanya saja mungkin karena ini masih mempergunakan layout QWERTY, mungkin agak kikuk ya, tidak seperti layout di handphone kita, di Android kita, cukup berbeda. Ada beberapa lokasi dan posisi huruf itu yang letaknya mungkin cukup tidak nyaman kalau kita pergunakan. Tapi tidak apa-apa, it's okay. Oke, mari kita coba untuk keluar dari Microsoft Word. Oke. Ya. Secara umum produk ini sangat recommended untuk dipergunakan. Silahkan rekan-rekan atau para idlers yang mau membeli produk ini dan ingin mencoba merasakan kecanggihan teknologi dari air mouse ini, persilahkan. Bahkan di rumah pun saya pergunakan bersama anak-anak pun cukup mudah dipergunakan dan anak-anak bisa belajar dengan cepat. Wow, setelah kita lepas isolotape plastiknya ternyata shiny ya, cukup shiny. Kalau dalam bahasa Jawa namanya mengkilat dan cukup menarik. Oke, kita coba untuk charging lagi setelah dipergunakan. Ya. Oke, ternyata bisa langsung masuk, langsung terrecognize dan ke charge. Oke, para ideas, saya rasa cukup sekian review dari produk air mouse ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa dalam postingan video saya berikutnya. Bye.